Langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. 6 Geofisika Cebakan Mineral 037 akan membahas metode, aplikasi, dan studi kasus eksplorasi geofisika global. Adapun dosen pengampu kami yang pertama itu Pak Yusuf Sandas dan yang kedua Bu Sari Ramayanti. Untuk anggota kelompok 6 ini saya sendiri Rahmat Lagozi dan rekan saya. Muhammad Akmal. Oke, baik. Pada materi pertama, saya akan membahas apa itu eksplorasi geofisika global. Pengertian eksplorasi geofisika global adalah studi tentang struktur dan dinamika bumi menggunakan metode geofisika dalam skala besar. Adapun segitiga dalam geofisika global ini adalah pertama yaitu knowledge, yaitu pengetahuan tentang fisika, matematika, komputer, dan geologi. Dan yang kedua yaitu ada instrumen dan sensor geofisika serta imaging bawah permukaan dan solusi engineering. Sebagai contoh pada gambar di bawah ada suatu endapan di bawah pemukiman warga dan ada suatu struktur geologi yaitu sesar. Nah, kita mengetahui lapisan itu menggunakan metode seismik. Nah, ini ada penangkap getarannya. Untuk mengetahui jenis lapisan itu atau maupun seberapa besar sesar itu membuat gempa. Adapun tujuan utama eksplorasi dalam geofisika global. Yang pertama yaitu memahami pergerakan lempeng tektonik. Pada gambar yaitu ada Ring of Fire atau cincin api, yang dimana Indonesia berada dalam zona Ring of Fire itu. Geofisika global ini penting karena untuk mengetahui potensi bencana seperti gempa, gempa, gunung Merapi dan lain-lain. Nah ini yang kedua itu memahami aktivitas seismik. Pada gambar terjadinya aktivitas seismik yaitu gempa akibat pergerakan lempeng, yaitu fault atau sesar. Dan yang ketiga, memahami struktur dalam bumi. Sebagaimana yang kita tahu, bumi itu eh, berlapis-lapis, mulai dari yang paling dalam itu inti dalam dan yang paling terluar itu kerak bumi. Adapun tujuan yang keempat itu mitigasi bencana alam. Geofisika perlu digunakan seperti BMKG untuk mitigasi bencana alam Gunung Merapi, eh, gempa, dan lain-lain. Dan yang kelima ada eksplorasi geotermal. Geofisika diperlukan untuk eksplorasi geotermal, baik itu untuk energi terbarukan panas bumi maupun reservoir untuk perminyakan. Dan yang keenam, adapun menemukan dan mengelola sumber daya alam. Dan terakhir, kedepannya bakal menggunakan studi luar angkasa maupun mempelajari planet-planet luar. Masuk ke metode eksplorasi geofisika global. Yang pertama ada seismik. Seismik ini adalah menganalisis gelombang seismik untuk memetakan struktur dalam bumi. Pada gambar yang pertama, ada contoh metode seismik refleksi laut, yang dimana seismik dipancarkan dan ditangkap oleh penangkap seismik untuk mendapatkan jenis hidrologi di bawah laut seperti lipatan, yang tujuannya untuk eh, migas, minyak dan gas. Dan yang kedua yaitu ada gambar metode seismik refleksi di darat. Di darat ini ialah menggunakan vibrator truk yang mengirimkan sinyal seismik dan ditangkap oleh recorder truk yang merekam, sehingga kita bisa memetakan lipatan. Nah, untuk gambar ketiga sama dengan gambar yang pertama dan gambar yang keempat sama dengan gambar yang kedua. Untuk yang sebelah kanan, metode seismik ini ada dua macam. Yang pertama yaitu refraksi dan yang ketiga itu refleksi. Sebelah kiri ini ialah seismic refraksi method, yang dimana seismik ini setelah mengenai lapisan, dia akan mengalir baru memantulkan. Beda dengan refleksi yaitu jika terkena lapisan, seismik itu langsung memantulkan. Yang kedua itu ada gravitasi.
Gravitasi ini adalah mengukur variasi medan gravitasi untuk memahami struktur gerak dan mantel bumi. Sebagai contoh, gambar yang sebelah kiri ada satu dua ada 5 manusia menjatuhkan bola bersamaan ke karena gravitasi ke bawah, maka bola bergerak ke bawah. Dalam suatu lapisan terdapat sekumpulan lapisan yang solid. Nah, jadi jika diplot maka kurvanya itu bakal seperti bukit ini. Yang di mana yang tinggi ini adalah area yang solid itu. Nah, ini ada contoh seorang melakukan analisis gravitasi. Yang di mana bisa outputnya seperti di bawah ini. Jika ada seperti lipatan, maka akan membentuk gravity profile. Dan untuk gambar sebelah kanan, gambar sebelah kanan ada 3 grafik. Yang di mana grafik ini ada contohnya di bawahnya. Seperti jika grafik ini kayak membukit, artinya itu di bawahnya ada ore deposit. Jika grafiknya itu eh, cenderung negatif, artinya ada sesar. Dan yang terakhir, jika grafiknya itu membukitnya ke bawah atau negatif, artinya ada intrusi magma. Nah, ini contoh dari output gravitasi. Selanjutnya saya akan serahkan ke Akmal. Baiklah, untuk metode eksplorasi geofisika global selanjutnya yaitu dengan metode magnetik, yaitu mempelajari pola geomagnetik bumi dan interaksi inti luar bumi. Jadi di sini metode ini digunakan untuk mendeteksi variasi medan magnet bumi yang disebabkan oleh perbedaan kandungan mineral di bawah permukaan tanah. Jadi untuk peaplikasian dari metode magnetik ini yaitu pada eksplorasi mineral, arkeologi, mendeteksi benda logam bawah tanah. Berikut gambar untuk metode dari magnetik. Selanjutnya, untuk metode yang keempat yaitu elektromagnetik, meneliti sifat konduktivitas listrik di bawah permukaan. Di sini ditampilkan gambar untuk alat elektromagnetik. Jadi eh, metode ini mengukur respon tanah terhadap gelombang elektromagnetik yang dikirimkan ke dalam tanah. Jadi prinsip ini menggunakan prinsip gelombang. Untuk pengaplikasiannya yaitu untuk mendeteksi air tanah, bahan tambang, dan pencemaran tanah. Next. Dan yang kelima yaitu metode GPS dan geodesi untuk memantau pergerakan lempeng tektonik dengan satelit. Jadi untuk metode geodesi ini digunakan untuk mengukur dan mempresentasikan permukaan bumi secara akurat. Pengaplikasiannya yaitu pemetaan topografi, survei wilayah, dan pembangunan infrastruktur. Dan untuk GPS, penentuan posisi menggunakan sinyal dari satelit. Pengaplikasiannya dengan navigasi, pemetaan, pelacakan kendaraan, dan survei geodetik modern. Dalam melakukan eksplorasi geofisika, terdapat beberapa tantangan dalam mengaplikasikannya. Pertama yaitu topografi yang ekstrim. Jadi sulitnya akses dan pemasangan instrumen di daerah pegunungan, lembah, curam, atau hutan lebat. Karena alat ini memiliki beberapa keterbatasan terhadap medan tersebut. Yang kedua yaitu gangguan antropogenik, yaitu kebisingan elektromagnetik dan getaran dari aktivitas manusia seperti lalu lintas, industri, dapat memengaruhi kualitas data karena mengganggu dalam proses pengambilan data. Yang ketiga yaitu kondisi cuaca dan iklim. Jadi curah hujan tinggi, suhu ekstrim, dan kondisi tanah basah bisa menghambat akuisisi data. Jadi data yang didapatkan tidak akurat. Yang keempat yaitu skala luas dan kedalaman target.
Tantangan dalam memetakan struktur bawah permukaan yang sangat dalam atau meluas secara lateral dapat menyebabkan kesulitan dalam pengambilan data. Baik, untuk studi kasus yang pertama ini, saya akan membahas mengenai pemodelan struktur bawah permukaan zona subduksi dan busur Gunung Api Jawa Timur berdasarkan analisis data gravitasi. Jadi pendahuluannya, wilayah Jawa Timur ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak gunung aktif sampai saat ini. Karena daerah Jawa juga termasuk Ring of Fire. Nah, deretan gunung api membentang dari barat ke timur yang merupakan bagian dari cincin api dunia. Seperti pada gambar yang pertama, itu contoh dari subduksi pada area Jawa Timur yang membentuk gunung. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa anomali gravitasi yang diunduh dari laman resmi Bureau Gravimetrique Internasional atau disingkat BGI. Gambar yang kedua, ada yang pertama itu A kecil anomali udara bebas FAA dan yang B kecil yaitu anomali Bowyer lengkap AFBL dalam koordinat UTM. Untuk lokasi daerah penelitian ini, dengan selain data gravitasi, penelitian ini juga menggunakan data hipocenter gempa yang terjadi pada rentang waktu antara tahun 1976 sampai 2014 yang diunduh dari katalog ISC dan data aktivitas gunung api sampai tahun 2011. Gambar yang sebelah kanan itu gambar ketiga ialah model awal untuk memodelkan anomali regional, yang dimana tahapan model dilakukan dengan membuat model awal yang dikontrol dengan kondisi geologi. Model awal dibuat dengan memasukkan parameter-parameter fisik seperti nilai densitas dan posisi blok, yaitu koordinat X, Y, Z. Adapun alur penelitiannya, yang pertama untuk gambar keempat, diagram alir pemodelan anomali gravitasi, yang dimana data sekunder tadi kita perlukan, di mana di situ dari situs di downloadnya, terus kita transformasikan koordinatnya itu ke UTM, lanjut proyeksi ke bidang dasar, kita lanjutkan ke kontivasi ke atas. Nah, di mana ini nanti ada dua output, ada anomali regional dan anomali residual. Dari kedua anomali ini kita dapatkan pemodelan 3D dengan materi inversi. Selanjutnya kita input model awal dan data pengukuran, serta optimasi base, density, height, dan lain-lain, sehingga dapat interpretasi model 3D bawah permukaan, baik itu lokal dan regional. Dan untuk yang sebelah kanan itu gambar yang kelima ialah diagram alir pembuatan peta gempa tektonik. Sebagaimana kita tahu, zona subduksi pada Jawa Timur ini rentan akan gempa. Jadi, yang pertama itu kita memerlukan data hipocenter gempa tektonik yang didownload dari situs juga. Terus kita perlu juga peta Jawa Timur. Dari data hipocenter gempa tektonik kita dapat memilah memilah data MW yang besar dari 4,00. Selanjutnya kita membuat script dengan MATLAB sehingga kita dapat menggambar distribusi gempa. Selanjutnya saya akan serahkan ke Akmal. Baiklah, di sini pada gambar 6 menunjukkan profil FAA, ABL, dan topografi pada sayatan bujur. Jadi di sini terdapat dua grafik. Jadi grafik yang di atas itu untuk kurva warna hijau menunjukkan hasil data dari profil FAA dan untuk warna ungu itu menunjukkan profil dari ABL. Dan untuk pada grafik yang di bawah menjelaskan untuk bagian topografi pada sayatan bujur. Dan pada tabel 1 menunjukkan posisi batas tepi lempeng samudra sebelum menumbuk. Jadi di sini terdapat 6 sayatan dengan hasil lintang UTM dalam satuan meter yang berbeda karena dari efek tektonik. Dan untuk gambar 7 menunjukkan posisi sayatan untuk analisis turunan horizontal pertama anomali regional.
Jadi di sini terdapat eh, 6 sayatan yang ditunjukkan oleh garis warna putih pada gambar. Jadi untuk sayatan pertama di yang disimbolkan dengan huruf A, sayatan kedua, sayatan ketiga untuk huruf C, sayatan keempat untuk huruf D, dan sayatan kelima dan keenam. Jadi di sini ada 6 sayatan. Eh, Struktur bawah permukaan tersebut ditampilkan pada gambar 8. Model 3 dimensi menunjukkan adanya flexural bulge pada daerah subduksi Jawa Timur. Posisi flexural bulge berbeda. Jadi di sini ditunjukkan pada gambar 8 setan 3 dimensi untuk struktur bawah permukaan subduksi Jawa Timur. Dan gambar 9 menunjukkan kartun 3 dimensi struktur subduksi Jawa Timur. Jadi berbentuk 3D. Dan gambar 10 setan 3 dimensi untuk hasil pemodelan anomali lokal. Dan gambar 11 menunjukkan peta persebaran hipocenter Gempa di daerah Jawa Timur. Jadi untuk keterangannya itu di kedalaman hipocenter seperti contohnya pada untuk simbol bintang itu kedalamannya itu antara 0 sampai 20 km. Jadi nanti ada di gambar untuk simbol bintang dan untuk segitiga antara 21 sampai 40 km dan untuk kedalaman paling tinggi yaitu yang berwarna hijau seperti diamond lebih dari 200 km. Untuk kesimpulan dari jurnal yang kami angkat yaitu beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan yang dilakukan. Yang pertama yaitu saat peta persebaran anomali Bogor tingkat positif tertinggi berada pada bagian selatan Palung Jawa. Sedangkan anomali positif terendah berada pada zona Cikungan di tengah Jawa Timur. Yang kedua, jarak batas tepi lempeng kerak samudra terhadap kerak benua berada di sepanjang Jawa itu sendiri. Ketiga, berdasarkan model 3 dimensi 3D, diperoleh pola penujaman lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia, yakni ditemukan adanya flexural bulge pada zona subduksi Jawa Timur. Ketebalan lapisan batuan sedimen pada zona backyard basin diperkirakan sebesar 4,5 km. Adapun pada busur gunung api ditemukan daerah dapur magma yang pada umumnya mulai terlihat pada kedalaman 6 km. Dan berikut kesimpulan dari PPT yang kami kerjakan yaitu pertama, eksplorasi geofisika global adalah kunci untuk memahami struktur dan dinamika bumi. Kedua, berbagai metode digunakan termasuk seismik, gravitasi, magnetik, dan GPS. Ketiga, studi kasus menunjukkan pentingnya eksplorasi ini dalam mitigasi bencana dan studi geodinamika. Baiklah, saya kembalikan kepada Ahmad Al-Ghazi. Baik, terima kasih Akmal. Eh, karena slide sudah berakhir itu bertuliskan thank you for your attention, maka berakhir pula presentasi pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.